Selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita. Hari ini kita bakal gali buku Nudge dari Richard Thaler. Ide utamanya kan kita ini manusia ya, bukan homo economicus yang super rasional itu. Kadang-kadang ya kita butuh sedikit bantuan lah, sedikit dorongan gitu, biar pilihannya lebih pas buat diri sendiri. Nah, fokus kita sekarang bab 4 nih. Pertanyaannya penting banget, kapan sebenarnya kita paling perlu nudge atau dorongan halus ini? Kapan gitu kita gampang salah langkah? Betul, betul. Dan tujuannya kan bukan maksa ya, tapi lebih ke memahami kapan sih desain pilihan atau choice architecture, istilahnya Thaler, bisa bantu kita secara halus gitu, mencapai apa yang kita mau. Gimana konteks keputusannya itu disajikan gitu. Aturan mainnya sih ya tawarkan dorongan yang paling mungkin bantu, tapi risikonya paling kecil. Oke. Mari kita bedah nih. Buku ini kan nunjukin beberapa situasi kunci di mana kita sering kepleset. Yang pertama kayaknya umum banget ya. Iya, bener banget. Kondisi pertama itu, manfaat sekarang, biayanya nanti. Klasik lah ini. Contohnya ya milih makanan enak tapi nggak sehat. Nikmatnya sekarang kan, tapi risiko kesehatannya nanti. Atau sebaliknya, olahraga, capeknya sekarang, sehatnya nanti. Kita tuh secara alami memang cenderung ke nikmat jangka pendek. Nah, nudge di sini fungsinya kayak jembatan lah ke tujuan jangka panjang kita. Wah, itu kayaknya kena banget ya. Soal nunda kepuasan itu. Kayaknya banyak deh dari kita yang ngalamin itu. Apa ini? Ada hubungannya juga sama seberapa susah keputusannya? Oh jelas berkaitan, itu kondisi kedua. Tingkat kesulitannya tinggi. Ya kalau milih rasa es krim sih gampang lah ya. Tapi coba deh milih misalnya reksadana, atau polis asuransi, atau fitur mobil yang seabrek gitu. Rumit kan? Kita jadi susah gitu ngebayangin konsekuensinya nanti gimana. Contoh di buku tuh soal milih pengobatan kanker prostat. Ada operasi, radiasi, atau tunggu dan amati. Itu kan penuh pertimbangan yang, aduh rumit banget dan dampaknya ke depan tuh susah kita bayangin. Nah, nudge di sini bisa bantu menyederhanakan gitu. Benar juga. Makin rumit, makin gampang salah ya kayaknya. Saya jadi inget, dulu pas pertama kali milih asuransi, wah itu informasinya banyak banget, tapi bingung mana yang paling pas buat jangka panjang. Pusing deh. Nah, penahaman Anda itu pas banget sama kondisi ketiga. Keputusan yang jarang dilakukan. Kita akan jadi jago kalau sering latihan, terus dapat umpan balik. Kayak nyetir ke kantor tiap hari, lama-lama otomatis kan? Tapi keputusan gede yang cuma sekali dua kali seumur hidup, beli rumah, milih jurusan kuliah gitu. Kita kan kurang latihan, makanya nudge di sini bisa berguna banget. Dan ini nyambung ke poin soal umpan balik tadi ya berarti. Persis. Kondisi keempat, kurangnya umpan balik. Belajar kan susah ya kalau kita nggak tahu hasil tindakan kita itu gimana. Efek diet atau investasi misalnya, kan baru kerasa lama banget. Nggak kayak main golf, mukul sekali langsung kelihatan bagus atau enggaknya. Nah, nudge itu penting banget pas siklus umpan baliknya lambat atau malah nggak ada. Jadi kalau kita lihat polanya nih, dari 4 kondisi ini, manfaat sekarang biaya nanti, sulit, jarang, kurang umpan balik, kesalahan kita tuh bukan acak. Justru paling sering pas keputusannya penting tapi jarang kita hadapi. Atau dampaknya jauh di depan. Ini nunjukin kerentanan kita yang bisa ditebak gitu. Oke, jadi ini kayak pemetaan titik lemah kita ya. Tapi kayaknya ada satu lagi deh yang kesannya sepele tapi penting juga. Iya, ada satu lagi yang krusial dari bab ini. Kurangnya perhatian atau lupa, alias spacing out. Iya ampun, ini manusiawi banget lah. Kita semua kan pelupa. Makanya, pengingat sederhana itu udah jadi bentuk nudge yang fundamental banget. Contoh studi pemilu di AS itu, wah menarik banget. Oh iya, yang soal pertanyaan detail itu kan. Nggak cuma nanya, mau milih nggak? Tapi juga jam berapa, berangkat dari mana, sebelumnya mau ngapain dulu. Pertanyaan spesifik gitu kan, bikin orang jadi kayak bikin rencana kecil di kepala ya. Tepat. Dan ternyata hasilnya signifikan banget naikin partisipasi pemilih. Pertanyaan detail itu jadi nudge buat ngatasin lupa dan dorong aksi nyata. Ini nunjukin gimana intervensi kecil aja di cara bertanya bisa ngasih dampak gede ke perilaku. Tapi mungkin ada yang mikir nih, bukannya pasar bebas, persaingan gitu bakal ngatasin ini semua ya? Kan logikanya penjual yang kasih solusi terbaik buat konsumen bakal menang dong. Nah, justru itu yang ditantang di bab 4 ini. Kenyataannya,
pasar itu seringkali malah mengeksploitasi bias-bias kita ini, bukan nyelesain. Contoh klasiknya ya, penjualan minyak ular zaman dulu itu. Penjual kan manfaatin ketidaktahuan pembeli, terus umpan baliknya lambat soal produknya beneran manjur atau enggak. Nggak ada insentif kuat juga buat pesaing atau pihak lain buat ngasih tahu konsumen, jangan beli itu. Kadang ya lebih untung buat bisnis ngelayanin kelemahan kita daripada bantu kita menghindarinya, apalagi di pasar yang rumit gitu. Jadi intinya nih mengenali situasi-situasi rawan ini pas keputusannya sulit, jarang, jangka panjang, umpan baliknya minim, atau pas kita gampang lupa. Itu jadi kunci ya. Kunci buat lihat kapan dorongan halus bisa sangat berguna. Baik buat kita pribadi atau buat desain kebijakan publik. Persis. Ini bukan soal menggurui atau maksa ya, tapi lebih ke mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Terus cari cara gimana lingkungan pilihan di sekitar kita, choice architecture tadi, bisa lebih mendukung tujuan yang kita tentuin sendiri. Pertanyaannya jadi bukan apakah kita dipengaruhi desain pilihan, karena itu pasti terjadi, tapi bagaimana desain itu bisa dibikin lebih baik buat kita, gitu sih. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Nanti kalau Anda hadapi keputusan besar lagi yang rasanya rumit atau jarang Anda lakukan, coba deh berhenti sejenak. Coba pikirin, ada nggak ya nudge atau dorongan halus yang mungkin udah ada di sekitar Anda atau bisa Anda ciptain sendiri yang bisa bantu Anda bikin pilihan yang lebih pas, lebih selaras menurut standar Anda sendiri. Menarik untuk dipikirkan kan?